Halo Jemaat Bumi Permai. Hari ini kita akan bersama-sama ada di podcast GKT Hosana Bumi Permai. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu bintang tamu terkemuka ya. Dia masih fresh, masih muda, berbakat dan sering memberikan senyum hangat kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Sehingga memberikan rasa yang berbeda di GKT Hosana Bumi Permai. Ya, kita sambut sama-sama Lese James. Halo. Hey, sekarang perkenalkan dirimu Lese James. Halo Jemaat Bumi Permai. Perkenalkan, nama saya James Ronald Theo Panko, biasanya dipanggil James. Dan saat ini saya praktik pelayanan 6 bulan di GKT Bumi Permai. Ya, itu perkenalan singkat Lese James ya. Nah, kita mau tahu nih latar belakang Lese James. Ya, keluarganya gimana, terus dari perguruan silat mana, Perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi mana, Ya. atau apapun yang bisa diceritakan sehingga kita mengenal lebih dekat Lese James. Oke. Ya, saya dari kecil lahir dari keluarga Kristen. Papa saya hamba Tuhan, mama saya dokter, dan saya bertumbuh di dalam keluarga yang Kristen. Dan ya, papa banyak mengajarkan tentang kekristenan, tentang hal-hal tentang Tuhan lah. Dan saya juga saat ini 2 bersaudara. Saya anak pertama, saya punya adik, beda 2 tahun. Dan sekarang saat ini adik saya kuliah di Udayana di Bali, ambil jurusan teknik sipil. Nah, terus saya dulu SD di Tangerang, kota Tangerang. Di Jawa Barat ya? Bukan di Jawa Barat. Beda lagi. Jakarta? Ya, tapi Tangerang. Oh, Tangerang gitu kan. Okay. Banten. Oke. Nah, oke. Itu dulunya di SD Strada. Sugio Pranoto, sempat akhirnya pindah karena papa pindah pelayanan di SD Strada Bakti Nusa. Terus SMP saya di sekolah Ora et Labora Pamulang, dan SMA di sekolah Mater Dei. Itu di Pamulang. Dan setelah SMA saya melanjutkan studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, itu di Jakarta Barat. Oh, di STT Amanat Agung. Iya, betul Kalau sekali. nggak salah itu tempatnya Lese Ayu juga ya? Betul sekali. Oh, oke. Iya. Lese James, kenapa kok akhirnya memilih ini jalur teologi sebagai hamba Tuhan? Apakah panggilan atau memang mau mengikuti jejak Papa sebagai hamba Tuhan juga gitu? Ya, kalau misalnya dibilang ini panggilan tentunya. Karena sempat pada saat saya saya terpanggil pada saat kelas 2 SMP untuk menjadi seorang hamba Tuhan gitu kan. Awalnya saya menceritakan kepada papa mama gitu. Saya ingin menjadi sekolah teologi, sekolah hamba Tuhan. Dan pada saat itu papa saya bilang, kamu mau menjadi hamba Tuhan ini karena ikut-ikutan papa atau bukan gitu kan. Jangan sampai kamu menjadi hamba Tuhan ini karena ikut-ikutan papa. Nah, papa kan juga ya memperlihatkan bagaimana menjadi hamba Tuhan tuh seperti apa, dan gak mudah gitu kan. Dan saya akhirnya bilang, ya saya pengen menjadi hamba Tuhan tuh bukan karena papa gitu, karena emang ini panggilan Tuhan gitu kan. Dan saya menjadi dapat panggilan itu, dapat merasakan panggilan itu pada saat mengikuti KKR gitu. Mengikuti KKR, di sebuah KKR itu saya merasa digelisahkan oleh Tuhan, merasa ya saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan itu. Dan akhirnya saya diteguhkanlah di KKR itu untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, seiring berjalan waktu pada saat SMA gitu kan. Pada saat SMA ya gimana ya, pasti ada pertimbangan lagi kan. Nah, di situ saya tiba-tiba pengen menjadi seorang artis. Oh gitu. Dan makanya saya tuh sempat pengen masuk kuliah ilmu komunikasi gitu. Tapi nyatanya panggilan itu lebih kuat. Nah, dibuktikannya dengan apa? Pada saat saya pertama awalnya itu saya mendaftar di sekolah seminari Alkitab Asia Tenggara saat gitu kan. Nah, tiba-tiba gak keterima. Wah, sakit hati. Ya, sakit hati. Terus akhirnya mencobalah di
salah satu universitas di Universitas Multimedia Nusantara. Ambil jurusan ilmu komunikasi karena saya merasa ya mungkin ya udah saya punya panggilannya di ilmu komunikasi mungkin gitu kan. Besar jadi artis ya. Pengen jadi artis gitu kan. Tapi pada saat saya daftar dan keterima, tapi di posisi satu sisi lainnya itu saya juga daftar di Amanat Agung. Tadinya pengen di STT Cipanas tapi diskusi dengan keluarga lebih baik daftar di Amanat Agung gitu kan. Dan akhirnya pada saat keterima di Universitas Multimedia Nusantara saya merasa kok ya nggak terlalu happy ya, nggak terlalu sukacita ya. Cuma ya seneng ada tapi kayak nggak yang excited banget untuk masuk kuliah Universitas Multimedia Nusantara. Nah terus tiba-tiba saya nunggulah akhirnya keputusan dari hasil STT Amanat Agung gitu kan. Dan puji Tuhannya itu kondisinya tuh saya lagi kerja. Pulang kerja gitu. Saya sempat part time. Sempat kerja dulu kerja. Setelah sekolah lulus ya. Part time dulu cuma 2 bulan. Gitu. Okay. Karena kan ya setelah SMA kan kita nggak ngapa-ngapain ya gitu kan. Jadi ada kayak sempat waktu untuk kerja part time lah gitu kan. Dan setelah pulang part time tiba-tiba dapat email dan saya dinyatakan lolos untuk masuk STT Amanat Agung. Dan di situ saya merasa sangat bangga, sangat benar-benar ya saya berdoa dan bersyukur sama Tuhan dan saya kasih tahu kedua orang tua saya dan bersyukur mereka akhirnya bersukacita juga gitu kan. Dan itu ya suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya gitu kan. Sempat soalnya kan pada saat menunggu hasil itu kayak udah pasrah aja, udah berserah dan ikut tes aja udah kayak ya berserah sama Tuhan gitu kan. Apakah emang ini saya bakal keterima atau enggak gitu. Dan ya puji Tuhan itu saya keterima dan ya menjalani di kuliah teologi itu ternyata tidak mudah. Karena banyak dinamika perjalanan yang membuat saya sempat ingin menyerah. Ya awal-awal masuk semester 1 sempat saya merasa kayak aduh gak betah deh kayaknya. Karena saya orangnya kan ekstrovert gitu kan. Ekstrovert pengennya tuh yang gak mau dikekang gitu kan. Gak pengen tiba-tiba mengikuti aturan segala macam. Energi dari banyak orang. Energi gitu banyak ya. orang gitu kan. Karena kan dulu saya seneng jalan-jalan, seneng ketemu orang gitu kan. Kan masuk STT memang harus dikekang. Jadwal tepat, bangun pagi ya, gitu kan. Gitu ya. Dan setelah itu kayak ya jalanin aja dulu gitu kan. Pada saat menjalani ya itu nggak mudah gitu kan. Karena melihat juga buku-buku teologi yang bahasa Inggrisnya sungguh sangat amat sulit sekali gitu kan. Betul sekali itu. Betul. Jadi pada saat saya baca, aduh, saya bisa nggak ya untuk melewati ini semuanya gitu kan. Dan ya di semester 2 ternyata itu diuji lagi panggilan saya. Di semester 2 karena ya waktu itu sempat pandemi. Pandemi itu saya kayak dibuat ya Tuhan ini Tuhan ingin mengajarkan kepada saya gitu kan proses pembentukan yang benar-benar tuh seperti apa. Karena pada saat semester 2 itu kan pandemi, terus habis itu saya melihat juga orang mama saya juga dokter gitu kan, kayak terus tugas-tugas yang begitu banyaknya dan sampai akhirnya saya bisa nggak ya, bisa nggak ya, kayak merasa di titik dimana itu titik terendah saya gitu kan. Merasa udah nggak ada hilang pengharapan gitu kan. Merasa aduh udahlah Tuhan terserah deh, kayak merasa juga mengandalkan diri sendiri gitu kan. Dan situ saya merasa udahlah pengen nyerah aja deh. Terus sampai saya bilang ke orang tua saya, Jem nggak sanggup untuk jalanin ini gitu kan. Tapi berkat dukungan orang tua, berkat juga dari dukungan dari teman-teman dan juga saya akhirnya dikuatkan kembali. Saya akhirnya merefleksikan ternyata selama ini saya mengandalkan diri sendiri dan juga selama ini saya cuma hanya melihat fokus masalah saya sendiri gitu kan. Tidak melihat pekerjaan Tuhan, tidak melihat adanya pengharapan dari Tuhan. Dan disitulah titik balik saya untuk saya balik lagi berpengharapan kepada Tuhan, menjalani. Dan ya itu yang saya bisa lakukan adalah saya terus mengerjakan pekerjaan Tuhan itu kan. Dan ya
sering berjalan waktu, ya semester demi semester pasti ada juga dinamikanya, lika-liku yang membuat saya juga akhirnya berpikir kembali, berefleksi kembali, ini panggilan atau bukan. Dan perjalanan itu yang membuat saya dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan yang mentalitas yang harus tangguh dan juga tetap terus berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu kan. Karena ya emang kita bisa berjalan sendiri, tapi nggak bisa untuk akhirnya mengandalkan diri sendiri gitu kan. Karena ketika berjalan sendiri itu akhirnya merasa kosong. Merasa ya udah jalan ini cuma hanya buat kuliah doang gitu. Ternyata saya harus butuh Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan. Dan disitulah saya bersyukur banget gitu ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh selalu ada dan Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan saya gitu kan. Ketika perjalanan yang tidak mudah pembentukan itu, dan ya pada saat akhirnya diuji lagi pas proposal skripsi. Jadi banyak ya ujiannya ya. Ujiannya itu banyak sekali gitu kan. Karena nggak mudah gitu kan. Ya saya melihat ada teman-teman saya yang kayak maksudnya dia perjalanannya mulus-mulus saja. Tapi perjalanan yang Tuhan inginkan itu ternyata emang saya nggak bisa harus mulus-mulus aja. Saya harus dibuat sama Tuhan tuh kayak harus up and down gitu. Supaya mentalitas saya tuh harus kuat dan juga saya harus perlu Tuhan selama kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan ya pada saat proposal skripsi itu yang saya selalu bertanya-tanya, bisa nggak ya untuk melewati ini. Tapi setelah masuk skripsi saya merasa saya nggak boleh melihat masalah terus, masalah di dalam kehidupan ini gitu kan. Karena setelah saya merenungkan, saya flashback ke belakang. Saya sampai skripsi itu semua karena anugerah Tuhan. Gitu. Saya bisa itu semua karena saya mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur juga Tuhan tuh selalu ada untuk saya gitu. Jadi pada saat skripsi itu yang membuat saya oke, gue nggak boleh untuk fokus dengan masalah gue terus menerus gitu kan. Karena ya selama ini Tuhan tuh udah begitu baik dalam kehidupan saya gitu kan. Jadi pada saat skripsi dan akhirnya sidang skripsi gitu kan. Ya deg-degan pastinya kan sidang skripsi itu. Pasti. Betul, tidak mudah pastinya kan. Dan ya bersyukur puji Tuhannya lolos gitu kan. Dan ya saya akhirnya bisa melanjutkan praktek 6 bulan di GKT Bumi Permaini gitu. Wah, menarik ya perjalanannya. Kalau kita lihat dari awal masuk yang sebenarnya pengennya jadi artis, terkenal, dikenal banyak orang, tampil wajahnya di mana-mana, tapi akhirnya tampil juga kok di YouTube ya. Tampil juga di YouTube tapi dengan profesi yang berbeda ya. Betul sekali. Kan ya. Tapi kalau melihat perjalanannya LeSean James luar biasa ya. Memang dari awal sampai akhir kalau lihat lika-likunya memang peran Tuhan begitu luar biasa ya. Memang betul sekali. Itu berhasil mengalahkan dirinya LeSean James sendiri kan betul. Ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat masing-masing kan penguatan panggilan itu ada di masing-masing. Kalau aku penguatannya itu memang sebelum masuk STT. Sebelum masuk STT sampai akhirnya diteguhkan oleh mama sendiri yang akhirnya menyetujui semuanya dan aku bilang itu semua memang jalan Tuhan gitu. Nah, kalau LeSean James sendiri penguatan paling kuat maksudnya kalau benar-benar iya ini aku harus menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan itu titiknya di mana? Di semester 2 itu. Gitu, titik di mana penguatan kembali emang panggilan Tuhan gitu. Ternyata emang ini panggilan Tuhan. Bukan karena ya ikut-ikutan, bukan karena emang pengen menjadi hamba Tuhan gitu. Tapi emang karena ini panggilan Tuhan di semester 2 di titik terendah itu yang saya melihat bahwa ini emang benar-benar panggilan Tuhan. Kalau bukan panggilan Tuhan, saya nggak bakal maju. Gitu. Itu masa pandemi bukan? Iya betul, itu masa pandemi. Itu masa-masa paling susah ya. Tahun 2020. Kalau misalnya kuliah harus tatapan dengan laptop dan sebagainya, bergumul dengan panggilan juga pastinya kan nggak mudah. Oke, menarik. Nah. Akhirnya juga melewati banyak pelayanan kan di gereja. Betul. Di gereja mana aja kalau boleh tahu pelayanannya? Pelayanan di gereja pertama kali itu di GKY Sunter.
Oh, GKY oke. Di Sunter. daerah Jakarta ya. Jakarta maksudnya. betul. Abis itu pelayanan kedua itu di GKJ Bandengan di Jakarta juga. Oke. Gitu. Abis itu praktek 2 bulan itu di GKI Duta Mas Batam. Jauh ya. Iya jauh. Oh, Gitu. oke, Dan oke, ya oke. sekarang terakhir di GKT Hosana Hosana Bumi Bumi Permai. Permai Surabaya. Wah. Nah, yang saya pengen tanyakan itu loh, kan sudah banyak melewati praktek nih. Iya iya. Nah, terus waktu pertama kali diumumkan, lo James atau James praktek di Surabaya, GKT Hosana Bumi Permai. Gimana perasaannya dan mungkin apa ya ekspektasinya pertama kali? Oke. Kalau perasaan saya tuh pada saat diumumkan untuk pelayanan di Surabaya, saya sangat senang. Karena saya berdoa sama Tuhan, saya pengen di pelayanan di luar kota gitu kan. Maksudnya antara di Bali kalau nggak Surabaya. Dan Tuhan menjawabnya di Surabaya gitu kan. Dan saya senang sekali gitu. Dan ketika ditempatkan di GKT Hosana Bumi Permai, pasti saya searching dulu dong. Gerejanya seperti apa segala Jadi macam. kepo ya? Kepo harus tahu gitu kan. Dan ketika saya melihat di Google gitu kan ataupun di Instagramnya Lihat muka saya nggak? ada. Ternyata gerejanya besar. Oke. Dan itu ya sempat saya membuat saya kayak merasa takut. Saya bisa nggak ya gitu untuk menjalani gereja yang jemaat yang begitu banyak dan masa gereja yang begitu besar gitu kan. Saya bisa nggak ya? Tapi karena rasa senang dan rasa dimana kayak saya udah nggak perlu takut gitu, kan ada Tuhan gitu kan. Ya udah, dan ya pada saat datang di GKT Hosana Bumi Permai itu saya merasa sangat senang sekali dan merasa hangat di dalam GKT Hosana Bumi Permai itu. Jadi GKT Hosana Bumi Permai pakai heater gitu ya biar hangatnya nggak hilang gitu ya. Enggak lah ya. Nah, enggak. Kita bersyukur loh jemaat-jemaat itu mendukung kita. Iya betul betul. Dan hamba-hamba Tuhan pun juga sama-sama untuk bekerja sama dengan kita ya dengan baik gitu. Nah, kalau kesannya gimana? Kesannya kan tadi perasaan pertama excited gitu, tapi kesannya. Nah, sebentar lagi kan selesai nih. Iya mau betul. wisuda nih. Nah, gimana kesannya? Kesannya selama saya di sini saya sangat bersyukur ya pertama kali sama Tuhan gitu. Maksudnya saya bisa diterima oleh jemaat Bumi Permai gitu kan. Saya juga bisa bertemu banyak pergumulan yang ternyata mereka lebih berat. Oke. Gitu. Terus saya juga bersyukur juga bisa dihargain satu sama lain gitu kan, dan bisa bercanda dan bisa mengenal anak-anak pemuda remaja di sini gitu. Dan ya bersyukurnya juga banyak makanan yang berlimpah. Gitu. Iya Makanan gitu. yang berlimpah ya GKT, gereja Iya. kenyang terus. Terus, iya, Biasanya betul. Identik dengan itu ya. Betul, iya. Dan satu lagi saya bersyukur juga saya bisa ditempatkan ataupun dipercayakan pelayanan di remaja gitu. Oh, itu emang suka atau Suka, karena suka oke. maksudnya mendampingi dan melayani anak-anak remaja maupun pemuda sih gitu, anak-anak muda gitu. Oke. Kalau pengalaman menarik loh si James, ada nggak? Kan setiap praktek selalu ada pengalaman menarik. Nah, setelah ini kan menyelesaikan pelayanan GKT Bumi Permai, ada pengalaman menarik nggak yang akhirnya teringat? Oh ini. Gitu. Pengalaman menariknya pada saat retret. Oh, oke. Iya, di situ saya melihat ternyata anak-anak Bumi Permai, anak-anak muda khususnya gitu kan. Oh ternyata ya sefrekuensi gitu kan. Maksudnya nggak malu-malu, nggak nutup-nutupin, dan maksudnya heboh gitu ternyata. Dan ya pada saat itu kan melihat anak-anak yang ternyata anak-anak tuh karakternya seperti ini ya gitu kan. Itu yang membuat saya lebih ingin mengenal mereka lagi, ingin melayani mereka lagi gitu. Disitulah, dan ya bercandanya itu juga yang membuat saya akhirnya pikiran ataupun perasaan yang kayak merasa berat, tapi ketika melayani mereka ya saya sangat bersuka cita gitu. Dan itu saya bisa tinggalkan gitu, perasaan-perasaan yang pikiran ataupun yang merasa terbeban itu akhirnya karena melihat mereka ya
itu membuat saya semakin semangat di dalam melayani gitu. Jadi retreat itu ngelihat aslinya anak-anak. Iya, betul sekali. Di mana mereka benar-benar oh ini ya mereka. Iya, oh betul. ini aku masuknya di sini. Iya, gitu betul, ya. betul. Oh itu jadi pengalaman menarik bagi Los Iya, James. Oke. Nah Los James nih sebentar lagi kan wisuda. Iya, betul. Pasti deg-degser gitu ya. Iya, betul, deg-degan. Pasti kan wisuda ya. Iya, pasti dong. Harus. Oke. Nah kan selesai perjuangannya. Nah setelah itu kan nanti mungkin Los James akan melanjutkan pelayanan. Iya. Nah gimana Los James ini ingin dikenal sebagai hamba Tuhan yang seperti apa? Jadi pembawaannya Los James atau gimana nantinya Los James pelayanan itu Los James pingin dikenal sebagai apa gitu. Oke. Kalau saya pengen dikenal sebagai hamba Tuhan yang ceria. Oke. Terus yang kedua adalah saya pengen dikenal sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Oke. Gitu. Dan yang ketiga ya ceria itu termasuk ramah sih gitu Oke. kan gitu. Dan juga Lemah lembut berarti ya. lemah lembut dan juga merasa yang ketiga friendly gitu. Oke. Gitu. Jadi maksudnya di dalam melayani itu ya bisa kenal satu sama lain, nggak ada segan-segan gitu sih. Tapi ya perlu ada batasannya juga sih pastinya. Gitu. Sehingga Gitu. kalau friendly, kalau lemah lembut, ramah dan sebagainya itu mungkin gampang diterima di tempat Iya. di mana pelayanannya. Betul. Nah, sehingga lebih luas pelayanannya. Iya, ya. betul sekali. Makanya juga kan tadi saya juga bilang pengen kenal juga hamba Tuhan yang rendah hati gitu kan. Karena kan kita dalam melayani Tuhan kan jangan sampai akhirnya menjadi orang yang sombong. Kenapa spesifik rendah hati? Oh iya, karena saya mungkin melihat fenomena yang ya begitu banyak ya. Maksudnya banyak akhirnya ketika di dalam melayani itu akhirnya banyak orang yang jatuh karena kesombongannya, karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling punya potensi, kemampuan, talenta ataupun karunia yang Tuhan sudah berikan, kayak merasa ya ini menunjukkan siapa dirinya gitu kan, bukan menunjukkan siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sih saya pengennya ketika di dalam melayani Tuhan itu saya pengen betul-betul Tuhanlah yang ada. Jadi ketika orang melihat saya, mereka bukan melihat diri saya doang, tapi melihat ada Tuhan di dalam kehidupan saya gitu kan. Dan maksudnya ketika rendah hati kan juga saya pengen benar-benar memancarkan Kristus, menunjukkan siapa Tuhan saya gitu sih. Kan kalau di dunia umum itu sombong untuk apa yang sudah kita capai, Iya, betul. atau apa yang kita sudah lakukan itu kan boleh, Iya, gitu betul, kan. betul. Tapi kalau Los James memilih untuk rendah hati, Iya. ingin memperlihatkan siapa yang ada di belakang Los James, Iya. yaitu Tuhan. Betul. Dahulu di dalam kehidupannya baru Iya. orang bisa melihat Los James. Iya, gitu betul ya. sekali. Menyenangkan sekali ketika mendengar banyak hal yang menarik dalam kehidupan Los James. Apalagi itu tadi yang saya garis bawahi ya, bukan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan kan pasti pengen lihat papa jadi hamba Tuhan, aku juga jadi hamba Tuhan. Iya, betul. Tapi memang punya panggilan sendiri di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga akhirnya sampai sekarang bisa bertahan dan memang akhirnya menjadi hamba Tuhan ya. Ya, betul. Itu menyenangkan sekali sih. Kalau gitu loh James, apa yang pengen didoakan nih? Oke. Yang nanti juga akan didoakan oleh jemaat juga nanti di rumah ya. Ya. Oke, saya pengen ini doakan pertama, doakan untuk praktik pelayanan saya yang sebentar lagi akan selesai gitu kan. Doakan biarlah saya dapat bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan khususnya dan juga maksudnya jemaat bisa merasa terberkati oleh pelayanan saya. Dan yang kedua doakan untuk juga pelayanan saya ke depannya, kiranya Tuhan yang menuntun saya, menguatkan saya dan menolong saya di dalam, ya kan kita gak ada yang tahu ya ke depan seperti apa. Biarlah Tuhan yang menguatkan saya lagi di dalam pelayanan saya ke depannya gitu. Dan yang ketiga mungkin orang tua, keluarga gitu kan. Ya sebentar lagi kan papa juga akan pensiun menjadi hamba Tuhan, pendeta lebih tepatnya. Doakan untuk ya masa pensiunnya, biarlah Tuhan yang memberikan selalu kesehatan buat papa maupun mama gitu sih. Oke,
Yuk mari sama-sama kita berdoa untuk Lost James. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini anakmu James sudah boleh memperlihatkan bagaimana baiknya Engkau, bagaimana terlibatnya Engkau di dalam kehidupan anakmu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk perlindungan-Mu di dalam kehidupan Lost James, mulai dari kecil sampai sekarang. Dan sekarang pun ketika menjadi hamba Tuhan, terpanggil menjadi hamba Tuhan, Engkau pun masih tetap berkarya di dalam kehidupan Lost James ya Tuhan. Kami ya Tuhan ingin berdoa bagi Lost James, sebentar lagi dia akan menyelesaikan pelayanannya di GKT Hosana Bumi Permai. Kau pimpin di masa sisa-sisa pelayanannya ini, dia boleh melayani Engkau dengan baik, dia boleh memberikan dirinya dengan baik sehingga itu juga berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebentar lagi dia akan boleh mengakhiri masa studinya dan dia akan diwisuda. Engkau berkati ya Tuhan, semoga prosesnya semuanya berjalan dengan baik. Kami pun berdoa untuk pelayanan Lost James ke depan. Kami berdoa supaya Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu kepada dia sehingga dia boleh melayani Engkau dengan baik. Kami pun berdoa untuk orang tua Lost James, Papa yang sebentar lagi akan pensiun, Engkau berikan kekuatan hikmat sehingga boleh melalui masa-masa pensiun ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Mama yang sedang bekerja sebagai dokter, juga Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu sehingga dia boleh bekerja dengan baik dan dia boleh melaksanakan tugas dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan Lost James hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin anak-Mu, Engkau yang panggil anak-Mu, dan Engkau juga yang akan menyertai anak-Mu ini sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan banyak hal tentang Lost James ya, panggilan, bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sekian podcast hari ini. Kami pamit undur diri dulu ya. Yuk kita pamitan Lost James sama jemaat yang ada di rumah. Jemaat, kami pamit undur diri dulu ya. Dah. Bye.